Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aliazar Tulsani. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai modul linear programming menggunakan aplikasi Form for Windows. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya ya teman-teman. Oke. Linear programming sendiri itu adalah salah satu metode yang menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasikan produk atau produk mix dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya yang minimum. Nah, 2 atau lebih produk dibuat dengan sumber daya yang terbatas, misalnya keterbatasan orang, mesin, material, jam kerja, dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah ingin yaitu memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya dari produk yang dibuat. Nah, masalah perhitungan muncul karena tiap-tiap produk itu membutuhkan sumber daya yang berbeda-beda dan masing-masing memberi kontribusi profit yang berbeda-beda pula. Nah, di sini ada 2 model linear programming. Yang pertama itu ada model grafik. Model grafik itu digunakan untuk memecahkan masalah penentuan kombinasi optimum atau maksimal 2 variabel. Gunanya maksimumkan laba atau meminimumkan biaya dengan kendala tertentu. Dan yang kedua ada metode model simplex. Itu digunakan untuk memecahkan masalah programasi linear melalui iterasi di mana tahapan komputasionalnya diulangi terus-menerus sebelum diperoleh tingkat optimal. Tujuannya adalah sama, yaitu memberi model seperti grafik itu untuk mendapatkan keuntungan maksimal atau maksimisasi dan biaya minimum untuk meminimasi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, namun pada model simplex ini, jumlah variabel 2 atau lebih dari 2. Sebelum masukkan data dalam POM, kita itu harus memformulasikan masalah tersebut dalam bentuk formula matematis. Yang pertama itu kita harus menentukan variabelnya, kemudian yang kedua fungsi tujuan, yang ketiga adalah fungsi kendala atau batasan. Nah, setelah menyusun program linear programming, semua data dimasukkan dalam POM. Oke. Ini ada contoh soal. Nah, ini kita langsung ke soal latihan saja teman-teman. Nomor 1, perusahaan mebel Minol membuat meja dan kursi dari kayu. Setiap meja membutuhkan pekerjaan tukang kayu rata-rata selama 4 jam dan pengecatan rata-rata 2 jam. Setiap kursi membutuhkan pekerjaan tukang kayu rata-rata 3 jam dan pengecatan rata-rata 1 jam. Dalam 1 minggu tersedia 240 jam kerja untuk tukang kayu dan 100 jam kerja untuk pengecatan. Jika dijual, setiap meja menghasilkan keuntungan rata-rata $7 dan setiap kursinya $5. Ringkasan data mengenai meja dan kursinya ada di tabel seperti ini. Nah, pertanyaannya, berapa seharusnya produksi meja dan kursi dalam 1 minggu kerja agar profit total perusahaan Minol maksimal? Oke, ini datanya sudah diketahui, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang sudah di aplikasi POM. Selanjutnya kita klik modul. Kita klik linear programming. Kemudian klik file, new. Kemudian ini kita tulis perusahaan mebel Minol. Nah, untuk penambah constraint-nya ini jumlah fungsi batasan yang ada pada kasus. Ini kan ada 2 yang dibutuhkan ya teman-teman. Jadi ini kita klik 2, kemudian untuk variabelnya ada tukang kayu dan pengecatan 2, kemudian objektifnya ini maximize. Selanjutnya kita klik oke.
Nah, seperti ini teman-teman. Langsung saja kita masukkan datanya. Nah, ini saya sudah memasukkan datanya ya teman-teman. Untuk max-nya X1 7, kemudian ini X2 nya adalah 5, itu dari keuntungan rata-rata. Kemudian ini datanya sudah ada, sudah sesuai, kemudian kita klik solve. Nah, di sini sudah muncul, langsung kita klik fill saja supaya terlihat semua hasilnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk hasil dari linear programming result-nya. Kemudian ini untuk ranging. Kemudian ini juga untuk iteration-nya. Kemudian ini untuk dual-nya. Kemudian ini ada solution list. Kemudian di sini ada paragrafnya. Maksud saya grafik. Nah, dari area yang berwarna merah ini, yang berwarna pada grafik, merupakan visible area, yaitu daerah batas yang mungkin untuk mengalokasikan sumber daya produksi yang ada dengan waktu yang tersedia. Nah, produksi tidak boleh lebih melebihi titik-titik yang ada pada daerah visible area. Pada grafik terdapat iso profit line yang berada pada titik 30,40, di mana garis tersebut merupakan titik koordinat maksimum produksi guna mencapai profit yang maksimal. Nah, pada grafik sisi kanan terdapat kolom constraint display yang akan menunjukkan garis dari persamaan formulasi linear programming yang ada apabila diklik salah satu text box-nya di depannya. Di bawah kolom constraint display itu ada corner points yang menunjukkan hubungan antara variabel X1 dan X2 serta Z. Misalkan apabila X1-nya adalah 50 dan X2-nya adalah 0, maka Z-nya adalah 350 atau profitnya akan bernilai sebesar 350. Nah, jumlah produksi untuk produk 1 atau X1 itu sama dengan 30, dan untuk produk X2 itu adalah 40 dengan keuntungan totalnya atau Z sama dengan 410. Seperti itu ya teman-teman, itu untuk soal yang pertama. Selanjutnya untuk soal kedua, sebuah perusahaan menghasilkan dua macam produk, yaitu es krim A dan es krim B. Untuk menghasilkan produknya, perusahaan selama ini menggunakan dua macam bahan baku, yaitu tepung dan gula. Untuk membuat satu es krim A diperlukan tepung 4 gram dan gula 3 gram. Es krim B diperlukan tepung 2 gram dan gula 4 gram. Jumlah tepung yang tersedia adalah 100 gram, sedangkan telurnya adalah 120 gram. Harga jual untuk satu es krim A adalah 5.000 dan es krim B 6.000. Berapa buah es krim yang harus diproduksi? Oke, langsung kita klik file new. Nah, ini kita sebut perusahaan es krim saja. Lalu untuk number of constraint-nya ini 2 dan number of variable-nya 2.
Ini untuk objektifnya maximize, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita masukkan data yang diperlukan. Oke, teman-teman, ini udah aku masukin data yang diperlukan. Untuk maximize-nya ini 5.000 dan 6.000 dari harga jual es krim. Kemudian ini datanya sudah sesuai, kemudian kita klik solve. Nah, ini kita klik filler saja. Nah, ini sudah muncul hasilnya, teman-teman. Nah, untuk mengetahui berapa buah es krim yang harus diproduksi, kita lihat dari grafiknya. Nah, di sini menunjukkan ya, kita harus memproduksi es krim A sebanyak 16 dan es krim B 18 dengan keuntungan yang bisa kita dapat adalah 188.000. Seperti itu. Kemudian itu untuk soal nomor 2. Lalu nomor 3, sebuah pabrik garmen menghasilkan 2 model pakaian pria dan wanita. Perusahaan selama ini menggunakan 2 macam bahan baku, yaitu bahan baku kain dan benang. Untuk membuat 1 buah baju pria diperlukan kain 3 meter dan sebanyak 2 roll, benang sebanyak 2 roll. Sedangkan baju wanita memerlukan sebanyak 2 meter kain dan benang sebanyak 3 roll. Jumlah kain yang tersedia 120 meter dan benang tersedia 140 roll. Harga jual baju pria 8.000 per unit dan harga jual baju wanita 10.000 per unit. Berapa unit baju pria dan wanita yang diproduksi agar perusahaan memperoleh penerimaan maksimal? Oke, kita langsung kerjakan. Ini kita klik file, kita klik new. Nah, ini pabrik garmen. Kemudian ini tetap sama ya, tadi karena constraint-nya ada 2, variabel 2. Kemudian objektifnya maximize, kita klik OK. Nah, ini kita masukkan datanya. Ya, ini untuk datanya 8.000 dan 10.000 ini dari harga jual baju pria dan wanita. Kemudian ini dari bahan baku yang diperlukan tadi. Kemudian ini untuk jumlah yang tersedia 120 dan 140. Kemudian kita klik solve. Nah, ini kita klik below saja untuk melihat hasil semuanya. Oke, teman-teman, ini sudah muncul. Lalu untuk mengetahui berapa unit baju pria dan wanita yang diproduksi agar perusahaan beralih untuk maksimal itu, ini kita klik tadi bagian grafik. Jadi ini baju pria yang diproduksi itu ada 16, kemudian untuk wanita ada 36. Nanti jadi ini untuk wanita sebesar 36 baju. Kemudian keuntungan yang kita dapatkan nanti adalah sebesar 488.000. Ini yang paling maksimal. Oke, selanjutnya soal keempat, perusahaan A memproduksi 2 jenis barang, yaitu A dan B. Untuk itu dibutuhkan 2 jenis bahan mentah, yaitu X dan Y. Untuk setiap produk A memerlukan bahan baku 4X dan 3Y, sedangkan untuk B diperlukan bahan baku 2X dan 5Y. Bahan baku X yang dimiliki perusahaan tinggal 100 unit, sedangkan untuk bahan baku Y tinggal 120 unit. Jika produk A dijual dengan harga 5.000 dan produk B seharga 7.000, tentukan jumlah produk yang optimal. Oke, kita langsung klik file, ini new.
Tidak usah di itu saja, no. Kemudian ini perusahaan, kita namanya perusahaan itu aja. Ini untuk constraint sama variabelnya tetap sama. Kemudian objektifnya ini maximize. Kemudian kita klik OK. Nah, kita masukin datanya seperti tadi. Nah, ini datanya sudah aku masukkan. Maximize-nya 5.000 dan 7.000 untuk X2. Ini ya, teman-teman, berdasarkan harga jualnya tadi. Kemudian ini constraint 1, ini ada 4, 3, 2, 5, sesuai datanya. Untuk ini diisikan dari produk yang tersedia bahan bakunya. Kemudian kita klik solve. Nah, ini kita langsung saja ke bagian paragraf, bagian graf atau grafiknya ya teman-teman. Untuk jumlah produksi yang optimal. Untuk hasil yang lain nanti bisa dilihat mungkin di bagian delay, bisa dicek. Ini untuk jumlah produksi yang optimal itu untuk X ada 18,5 atau ini bisa disebut 18 gitu aja. Kemudian ini untuk X2-nya ada 12,8 atau bisa dibulatkan mungkin ke 13. Kemudian ini untuk keuntungan yang kita dapat, keuntungan maksimalnya adalah 182.857,1. Nah, seperti itu untuk soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5, perusahaan Julian menghasilkan 2 jenis sepatu yaitu sepatu merek Italy dan Felix. Merek Italy dibuat dengan sol dari bahan karet, sedangkan Felix dibuat dengan sol dari bahan kulit. Untuk membuat sepatu tersebut diperlukan 3 jenis mesin, yaitu A. khusus sol karet, B. khusus sol kulit, C. khusus finishing. Untuk setiap mesin sepatu dibutuhkan waktu. Untuk Italy dikerjakan pada mesin A selama 2 jam tanpa melalui mesin B, dan di mesin C selama 6 jam. Nah, Felix dikerjakan tanpa melalui mesin A, melalui mesin B selama 3 jam, dan mesin C selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin A 8 jam, mesin B 15 jam, mesin C 30 jam. Perolehan keuntungan untuk setiap lusin sepatu Italy 30.000, Felix 50.000. Tentukan jumlah produksi sepatu yang menghasilkan laba maksimal. Oke, kita langsung ini klik file. Ini kemudian ini kita isi perusahaannya. Perusahaan Julian. Kemudian untuk constraint-nya ini karena mesinnya ada 3, kita klik 3. Kemudian variabelnya ada 2, itu kan ada 2 jenis sepatu, Italy sama Felix. Kemudian ini objektifnya maximize, kita klik OK. Selanjutnya kita masukkan datanya. Ini udah aku masukin teman-teman datanya seperti yang sudah aku sampaikan di soal-soal sebelumnya, kurang lebih sama. Tapi di sini kan tadi ada keterangan kalau tanpa melalui mesin B itu untuk yang Italy, merek Italy. Kemudian ini tanpa melalui mesin A untuk merek Felix. Nah, kemudian ini kita klik solve. Ini kita klik delay. Nah, ini untuk mengetahui jumlahnya semua. Bisa dilihat dalam satu window. Kita klik delay.
Kemudian untuk mengetahui jumlah produksi yang menghasilkan laba maksimal, ini kita lihat di bagian grafiknya. Itu untuk X1-nya sebesar 0,83 untuk sepatu Italy, kemudian untuk Felix-nya adalah 5 dengan keuntungannya sebesar 275.000. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini untuk soal ke-6, perusahaan Electrocom Corporation memproduksi 2 jenis produk elektronik, yaitu air conditioner AC dan kipas angin besar. Proses assembly masing-masing produk tersebut melewati bagian pemasangan kawat listrik dan pengeboran. Setiap AC membutuhkan 3 jam pemasangan kawat listrik dan 2 jam pengeboran. Setiap kipas angin membutuhkan 2 jam pemasangan kawat listrik dan 1 jam pengeboran. Selama periode produksi mendatang tersedia 250 jam waktu untuk pemasangan kawat listrik dan 140 jam waktu untuk pengeboran yang dapat digunakan. Harga jual per unit AC dan kipas angin masing-masing $200 dan $50. Sedangkan biaya per unit AC dan kipas angin masing-masing $175 dan $35. Berapa keuntungan optimal yang didapat perusahaan? Oke, kita langsung saja. Kita klik New. Nah, ini perusahaannya Electrocom Corp ya, Corp. Nah, ini produknya. Untuk constraint-nya dan variabelnya masing-masing ada 2, karena itu kan ada AC dan kipas. Kemudian untuk variabelnya pemasangan kawat listrik dan pengeboran. Ini objeknya maximize, kita klik OK. Kemudian kita masukkan data-datanya. Ya teman-teman, di sini aku sudah memasukkan datanya. Nah, untuk maximize-nya sendiri ini adalah merupakan keuntungan. Keuntungannya dari kipas angin, AC dan kipas angin. Untuk AC-nya 25 itu dapat dari 200 dikurangi 175, dan keuntungan kipas angin 50 dikurangi 35 sama dengan 15. Untuk yang lainnya tetap sama, pengertiannya seperti tadi. Lalu kita klik solve. Nah, di sini sudah muncul, kita klik bagian grab saja. Nah, di sini untuk menerima hasil yang optimal, maka kita harus memproduksi AC sebanyak 40, dan untuk kipas angin 60 dengan keuntungan kita sebesar 1.900. Itu untuk soal nomor 6. Selanjutnya, soal nomor 7, PTB menghasilkan 2 jenis tas, yaitu tas kerja dan tas wanita, dengan bahan baku berupa kulit dan plastik. Untuk setiap unit tas kerja dibutuhkan 6 lembar kulit dan 3 lembar plastik. Bahan baku yang dimiliki perusahaan ada 240 lembar kulit dan 180 lembar plastik. Harga jual tas kerja 80.000 dan tas wanita 40.000. Tentukan jumlah produksi agar menghasilkan penerimaan optimal. Ya, langsung saja kita klik new. Ini kita pilih PTP. Untuk constraint dan variabelnya kita buat. Kemudian ini oke. Kemudian kita masukkan data yang diperlukan.
Oke teman-teman, di sini aku udah memasukkan dan di sini itu karena tidak diketahui jumlah untuk asuhan ini saya kasih jadi kita close. Oke teman-teman, ini kita bisa klik bagian Grab untuk produksi agar memperoleh penerimaan optimal. Nah, ini seperti ini kurvanya. Kemudian yang ke-8, sebuah agen periklanan merencanakan untuk mempromosikan deterjen cuci dengan budget $100.000. Untuk itu diputuskan untuk melakukan promosi di TV dan koran. Setiap spot iklan TV membutuhkan biaya sebesar $3.000 dan setiap promosi di koran membutuhkan biaya sebesar $1.250. Berdasarkan survei lapangan, rating penonton TV sebanyak 35.000 orang dan koran sebanyak 20.000 orang. Perusahaan memutuskan untuk sedikitnya 5 spot iklan di TV dan tidak lebih dari 25 spot iklan di TV. Sedikitnya 10 kali iklan dan paling banyak 50 kali di koran. Beberapa kali sebaiknya iklan di TV dan koran dilakukan berdasarkan budget yang tersedia. Oke, langsung kita kerjakan. Kita klik new. Kemudian ini agen periklanan, nama itu saja. Kemudian ini constraint-nya ada 2 dan variabelnya juga ada 2. Ini kita klik OK. Kita masukkan datanya, teman-teman. Di sini sudah saya masukkan data yang diperlukan, teman-teman. Kemudian kita klik solve. Nah, seperti ini. Kita klik tiller untuk melihat hasilnya seluruhnya. Ini gambarannya dari linear programming result, ada iteration, ranging, 2, version list, dan graph. Untuk berapa kali sebaiknya iklan di TV dan koran dilakukan berdasarkan budget yang tersedia. Kita cek bagian grafiknya. Seperti ini teman-teman, untuk bagian grafiknya. Nomor 9, sebuah perusahaan menghasilkan 2 macam output, yaitu barang A dan barang B. Perusahaan selama ini menggunakan 2 macam bahan baku, yaitu bahan baku 1 BB1 dan bahan baku 2 BB2 untuk membuat 1 unit barang A. Diperlukan BB1 sebanyak 3 unit dan BB2 sebanyak 2 unit. Barang B diperlukan BB sebanyak 2 unit, BB2 sebanyak 3 unit. Jumlah BB1 yang tersedia 120 unit dan BB2 tersedia 140 unit. Harga jual barang 8.000 per unit dan harga jual barang 10.000 per unit. Berapa unit barang A dan B yang harus dihasilkan agar perusahaan memperoleh penerimaan maksimal? Kita langsung ke file, new. Ini kita beri nama perusahaan. Kemudian ini constraint dan variabelnya 2. Objective maximize. Kemudian OK. Ini kita isikan datanya. Nah, ini sudah dimasukkan teman-teman datanya. Kita klik solve.
langsung kita klik pilih untuk mengetahui semua hasilnya. Nah, ini hasilnya. Lalu untuk mengetahui berapa unit barang A dan B yang harus dihasilkan agar perusahaan memperoleh keuntungan maksimal, itu untuk unit barang A ada 16 dan barang B 36 dengan keuntungannya 488.000. Nah, kemudian soal nomor 10, sebuah pabrik sepatu ideal membuat dua macam merek, X1 dari karet, X2 dari kulit. Untuk membuat sepatu tersebut, perusahaan memiliki 3 mesin. Mesin 1 membuat sel karet, mesin 2 sel kulit, 3 assembling. Sepatu X1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, tidak dikerjakan di mesin 2, dan dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sepatu X2 tidak dikerjakan di mesin 1 dan dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, dan mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum mesin 1 8 jam, mesin 2 15 jam, dan mesin 3 30 jam. Setiap mesin sepatu X1 menghasilkan laba 30 dan X2 menghasilkan laba 50. Berapa sepatu X1 dan X2 diproduksi dan berapa labanya? Oke teman-teman, kita langsung saja. Kita klik file, new. Nah, ini kita tulis sepatu ideal. Constraint-nya ini ada 3 karena mesinnya ada 3, kemudian variabelnya ada 2, karet dan kulit. Ini maximize. Kita klik OK. Nah, kita selanjutnya masukkan data. Nah, ini datanya sudah dimasukkan teman-teman. Kita klik solve. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Kemudian kita klik bagian paragraf untuk mengetahui berapa X1 dan X2 yang diproduksi dan berapa labanya. Nah, X1-nya 0,83 dan X2-nya ada 5 dengan keuntungan maksimal, dengan keuntungannya 275.000. Selanjutnya soal 11, sebuah perusahaan elektronik memproduksi dua macam barang elektronik, yaitu televisi dan radio atau tape. Setiap televisi diproses secara berturut-turut selama 30 menit pada departemen 1, 40 menit pada departemen 2, dan 1 jam pada departemen 3. Sedangkan radio atau tape diproses selama 20 menit pada departemen 1, 20 menit pada departemen 2, dan 10 menit pada departemen 3. Keuntungan bersih yang diperoleh dari penjualan televisi sebesar 200.000 tiap unit dan 3 radio atau tape sebesar 120.000 per unit. Kapasitas pengoperasian masing-masing departemen setiap harinya: departemen 1 selama 50 jam, departemen 2 selama 46 jam 40 menit, dan departemen 3 selama 40 jam. Jika setiap produk yang diproduksi selalu laku terjual, tentukan: A. Formulasikan permasalahan di atas dalam bentuk program linier. B. Berapa unit TV dan radio atau tape harus diproduksi setiap harinya agar keuntungan perusahaan mencapai hasil yang maksimal. Nah, kita langsung klik file, new. Nah, ini kita beri nama perusahaan elektronik. Nah, ini untuk number constraint-nya ada 3 karena ada 3 departemen. Kemudian ini variabelnya ada 2. Kemudian ini objektifnya maximize. Kita klik OK.
Lalu kita masukkan data yang diperlukan. Teman-teman, ini sudah dimasukkan data-data yang diperlukan. 200.000 keuntungan televisi dan 120 untuk keuntungan radio atau tape. Ini yang lain sudah sesuai. Ini untuk right hand side-nya, ini dalam satuan menit. Jadi kita ubah dulu. Kita solve. Nah, ini kita klik pilih saja supaya kita tahu semuanya. Ini hasilnya jika dilihat menggunakan Windows bentuk tile, teman-teman. Kemudian kita klik graph ini untuk mengetahui formulasi dan keuntungan maksimal yang bisa dicapai. Nah, jadi teman-teman, untuk formulasi program bentuk linearnya adalah fungsi tujuan dalam bentuk memaksimalkan. Jadi 200.000 X ditambah 120.000 Y. Jadi begitu ya teman-teman. Sama dengan Z, atau maksimas Z sama dengan 200.000 X ditambah 120.000 Y. Untuk kendala-kendalanya atau constraint display-nya itu adalah 30X plus 25 X2 sama dengan kurang dari sama dengan 3000. Itu untuk kapasitas pengoperasian departemen 1. Kemudian untuk departemen 2, 40X ditambah 20 X2 sama kurang dari sama dengan 2800. Kemudian untuk departemen 3, 60 X1 ditambah 10 X2 kurang dari sama dengan 2400. Seperti itu teman-teman. Dan untuk keuntungan perusahaan agar mencapai maksimal itu memproduksi TV sebanyak 25 dan radio atau tape-nya 90 dengan keuntungan mereka 15.800.000. Oke, sekian teman-teman modul pembelajaran linear programming dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah memperhatikan. Salam sejahtera. Sampai jumpa di video berikutnya.